Yo, halo, balik lagi bersama kami Darker Rastis. Jangan kebanyakan nyengir dah atau senyum. Senyummu itu membunuhku. Ya. Seperti kisah yang dialami seorang dokter dalam film kali ini. Ia harus mendapat sebuah kutukan dari senyuman orang lain yang ada di hadapannya. Ketakutan dan kepanikan mencekik seluruh tubuh Carl, membuat ia harus dilarikan ke rumah sakit untuk melakukan konsultasi bersama seorang dokter cantik nan rupawan bernama Rose. Selain Carl, datang pasien lain bernama Laura. Nasibnya sama seperti Carl. Laura mengalami serangan panik karena melihat dosen di kampusnya memukul dirinya sendiri menggunakan palu sampai meninggal. Kecemasan yang dirasakan Laura membuatnya terlihat seperti orang gila. Akan tetapi Dr. Rose berhasil menenangkan Laura dan mulai mengajaknya membicarakan hal yang terjadi secara tenang. Laura menjelaskan jika ia melihat sesuatu yang nampak seperti manusia, tapi makhluk itu bukan manusia, bisa menjelma jadi siapapun yang ia kenal dan kadang yang tidak ia kenal. Saat Laura menatapnya, makhluk itu memperlihatkan senyuman terburuk kepada Laura. Secara tiba-tiba, Laura terkejut melihat makhluk itu ada di hadapannya. Saat Dr. Rose mengalihkan pandangannya dari Laura, di saat itulah si makhluk merasuki tubuh Laura. Semenjak kejadian tersebut, Dr. Rose mengalami serangan kecemasan seperti yang dirasakan Laura sebelumnya. Barulah Dr. Rose memahami apa yang dirasakan Laura bukan sebuah halusinasi belaka, melainkan ada sosok jahat yang terus menghantui hidupnya, bahkan sampai membuat ia merenggut nyawa. Dr. Rose kembali pulang. Ia menjalani sisa hari ini seperti biasa dengan penuh ketakutan. Bahkan menceritakan pengalaman buruk hari ini kepada suaminya Trevor dan kakaknya Holly bersama Greg tidak bisa membuat dirinya menjadi tenang. Ia terus merasa sangat takut. Keesokan hari Dr. Rose kembali bekerja. Ia bertemu mantan suaminya bernama Joe yang merupakan seorang polisi menangani kasus kematian Laura. Dr. Rose juga mencari tahu lebih dalam tentang kisah yang diceritakan mendiang Laura kepadanya sebelum ia bunuh diri, bersamaan dengan teror yang terus mendatangi Dr. Rose. Bahkan Carl menunjukkan senyumannya sambil mengancam Dr. Rose. Dr. Rose mendapat panggilan dari kepala rumah sakit yang bernama Morgan. Ia dituduh penyebab stres yang terjadi kepada Carl dan kematian Laura sebelumnya. Karena Dr. Rose merupakan satu-satunya dokter yang sangat berbakti, ia pun diberi libur tanpa potongan gaji untuk rehat selama 1 minggu dari pekerjaannya. Meski mendapat pengalaman menyeramkan tersebut, Dr. Rose tetap berusaha mengurangi rasa takutnya dengan melakukan aktivitas-aktivitas kecil, seperti menyiapkan kado kereta-keretaan untuk hadiah ulang tahun keponakannya sambil meminum sebotol Iceland. Alarm rumah berbunyi dengan keras. Ia diteror oleh sesuatu. Kemudian polisi setempat dengan sigap menghubungi Dr. Rose untuk memeriksa keadaannya. Meski begitu, tidak ada sama sekali tanda-tanda kerusakan di rumahnya. Kejadian itu membuat Dr. Rose terus terjaga malam ini sambil mendengar ulang hasil wawancaranya bersama Laura. Dan secara tiba-tiba, teror yang terjadi kepada Dr. Rose membuat ia terpaksa mengunjungi seorang dokter psikiater lain. Beliau bernama Dr. Madeline. Dr. Rose menceritakan semuanya kepada Dr. Madeline. Ia merasa terjebak dan bersalah sebab kematian Laura di depan matanya sendiri. Semenjak itu juga Dr. Rose mengaku kalau ia sering melihat dan mendengar sesuatu
yang tidak bisa dijelaskan menggunakan logika maupun ilmu kedokteran. Tetapi sebagai seorang ahli psikiater, Dr. Madeline menyimpulkan bahwa apa yang dialami Dr. Ross tidak lebih karena ia terlalu lelah saat bekerja. Ia hanya perlu mengambil waktu istirahat yang cukup dan mendapatkan sesuatu untuk bisa mengalihkan pikirannya dari pemicu penyebab stres. Hari ulang tahun keponakan Dr. Ross tiba. Semua orang merayakannya dengan senang bersama-sama. Akan tetapi semua itu berubah saat sesi pembukaan kado. Dr. Ross yang sebelumnya sudah menyiapkan kado spesial untuk keponakannya, tapi saat dibuka, kado itu malah berisi mayat kucing peliharaannya. Ia juga masih terus diteror senyuman dari mendiang Laura. Keadaan Dr. Ross semakin buruk. Orang-orang menganggap kejiwaannya mulai terganggu dan segera membawanya ke rumah sakit. Sepulang dari sana, Dr. Ross baru mau berterus terang kepada Trevor. Dengan wajahnya yang memucat, Dr. Ross menjelaskan bahwa sampai saat ini ia merasa terganggu oleh syaiton, seperti pengalaman yang dialami Laura dulu. Sebuah rasa takut mencekam, bahkan sampai membuat Laura terbunuh waktu itu. Akan tetapi pernyataan Dr. Ross sama sekali tidak meyakinkan Trevor sedikit pun. Ia bahkan tidak percaya dengan hal yang berbau mistis. Dr. Ross berjuang sendiri mencari tahu apa yang terjadi kepada dirinya, meski keadaannya semakin buruk dengan teror yang semakin menjadi-jadi datang ke kehidupannya. Pagi ini Dr. Ross mendatangi rumah kediaman keluarga Muñoz, dosen yang melakukan bunuh diri di hadapan Laura. Nyonya Muñoz gitu. Nyonya Muñoz menjelaskan kalau sebelum mendiang suaminya meninggal, beliau mengalami kecemasan dan ketakutan yang luar biasa seperti Dr. Ross. Sampai akhirnya ia meninggal dengan memukul wajahnya sendiri menggunakan palu. Nyonya Muñoz juga menunjukkan semua gambar buatan mendiang suaminya di ruang kerja selama ia diteror. Dan buruknya lagi, semua itu bermula saat mendiang suami Nyonya Muñoz mengikuti konferensi. Di sana ia melihat seorang wanita yang melakukan bunuh diri di hadapannya. Dari sini semua semakin jelas. Apa yang dirasakan Dr. Ross saat ini juga dirasakan mendiang suami Nyonya Muñoz sebelum kematiannya. Sekarang Dr. Ross tinggal nyari orang yang bunuh diri di hadapan suami Nyonya Muñoz dulu. Dr. Ross berencana menemui Joe. Sebagai seorang polisi yang menangani kasus kematian, ia pasti mengetahui laporan dari mayat Muñoz dan juga wanita yang bunuh diri di hadapannya sebelum Muñoz meninggal. Laporan tersebut menyebutkan bahwa seminggu sebelum Muñoz bunuh diri, ia menyaksikan seorang wanita bunuh diri di hadapannya dan memberi kesaksian pada pihak kepolisian wilayah utara. Wanita itu bernama Angela Powell, seorang agen penjual rumah DP 0%. 4 hari sebelum laporan kematian Angela Powell, rupanya ia juga menjadi saksi tentang kasus bunuh diri lain. Bukti CCTV di salah satu Pertamina menunjukkan Angela Powell melihat seorang pria menancapkan gunting rumput ke tubuhnya sendiri. Pria itu bunuh diri dengan penuh senyuman. Dr. Ross kembali pulang ke rumah dengan membawa bukti kasus bunuh diri dari Joe. Yang ia inginkan hanya menyelesaikan masalah yang terjadi kepada dirinya bersama Trevor. Akan tetapi Trevor malah mengajak Dr. Madeline yang tidak bisa membantu apa-apa. Selanjutnya Dr. Ross memutuskan untuk menemui Holly. Ia menceritakan jika saat ini dirinya sedang mendapat kutukan berkelanjutan dari orang-orang sebelumnya yang melakukan bunuh diri. Tapi Holly justru memperburuk keadaan dengan menyangkut pautkan nasib mendiang ibu mereka yang rupanya juga mengalami gangguan kejiwaan dan melakukan bunuh diri saat mereka masih kecil. Holly.
mengistirahatkan diri sejenak. Dr. Ross lahap menikmati kebab bles hangatnya. Kemudian Joe menelpon. Ia telah mengetahui jika sejauh ini sudah ditemukan 20 kasus bunuh diri dengan pola dan keterkaitan sama seperti yang dialami Laura dan orang-orang sebelumnya. Salah satu kasus tersebut dikacaukan oleh seorang akuntan bernama Robert. Robert melihat salah seorang rekan bisnis bunuh diri di hadapannya. Kemudian ia membunuh orang lain yang sama sekali belum ia temui sebelumnya. Kemudian ada seorang saksi mata yang menyaksikan aksi pembunuhan Robert dan menjadi korban bunuh diri selanjutnya. Dan kasus tersebut pun kembali terulang. Beruntungnya Robert masih hidup hingga saat ini sambil terpenjara. Joe akan mengantar Dr. Ross untuk menemui Robert di sana. Dalam perjalanan, Joe mulai menyangka kalau kutukan bunuh diri yang terjadi akan terus mengakar ke setiap orang tidak bersalah. Selain itu, dari setiap korban bunuh diri ke korban lain, masing-masing dari mereka tidak bertahan lebih dari seminggu. Dan ini adalah hari keempat untuk Dr. Ross. Setibanya mereka berdua di sana, seorang kepala sipir bernama Doug mempersilahkan Dr. Ross sebagai ahli psikiater bertemu langsung dengan Robert. Dr. Ross tidak banyak basa-basi. Ia langsung menanyakan apa yang sudah terjadi kepada Robert dan yang ia alami sebelum melakukan pembunuhan. Robert pun dengan sigap menjelaskan kalau dirinya berhasil menemukan pola kutukannya melalui seorang pria yang membunuh tetangganya sendiri agar dirinya tidak lagi terteror atau bunuh diri. Jadi Dr. Ross harus membunuh seseorang dengan orang lain sebagai saksi untuk menghentikan kutukan yang ada di dalam dirinya, karena kutukan tersebut membutuhkan trauma besar kepada orang lain untuk menyebar. Pernyataan Robert malah membuat Dr. Ross menjadi semakin takut. Bahkan ia tidak menceritakannya kepada Joe. Ketakutan dan kecemasannya semakin menjadi-jadi. Ditambah Dr. Madeline melakukan kunjungan dadakan untuk melihat keadaan Dr. Ross yang saat ini semakin buruk. Ia dianggap gila oleh tunangannya sendiri. Buruknya lagi, Holly yang merupakan anggota keluarga terakhirnya juga menganggap Ross sudah gila. Akan tetapi orang yang ada di hadapan Dr. Ross bukanlah Dr. Madeline, melainkan makhluk yang menunggu kematiannya. Singkat cerita, Dr. Ross mulai merasa putus asa. Ia kembali ke rumah sakit tempatnya bekerja sambil menyembunyikan sebilah pisau lalu mengunjungi Carol di ruangannya. Morgan menyadari kedatangan Dr. Ross. Secara mendadak, ia mengeluarkan pisaunya untuk menikam Carol di hadapan kepala rumah sakit. Cemas, panik, takut semakin menyayati tubuh Ross. Ia pun pergi ke sebuah tempat antah berantah berencana untuk melawan kutukannya seorang diri. Di sana Dr. Ross mendatangi rumah lamanya yang sudah tidak dihuni. Di rumah inilah tempat bunuh diri mendiang ibunya yang mengalami gangguan kejiwaan. Saat masih kecil, Holly meninggalkan Ross seorang diri untuk merawat ibunya. Hanya dia yang bisa diandalkan oleh mendiang ibunya saat itu. Semua kenangan masih membekas jelas di ingatan Ross. Ia mulai menyiapkan penerangan menggunakan lampu, kemudian mulai mengelilingi rumah dan bertemu dengan makhluk yang menyerupai mendiang ibu di kamarnya. Ibu menyalahkan kematiannya kepada Ross. Ia menganggap kalau Ross sama sekali tidak membantu saat ia sedang sekarat. Tetapi alasan Ross berbuat seperti itu karena dia cuma seorang bocah berumur 10 tahun yang tidak mengerti apa-apa. Malah Ross merasa takut dengan ibunya sendiri. Ross keluar, pergi dengan perasaan puas.
ia berhasil mengalahkan kutukan tersebut dan membakar rumah yang menjadi kenangan masa kelamnya dahulu. Lagi-lagi, semua itu belum berakhir. Ketika Rose memutuskan untuk mengunjungi Joe demi mendapatkan kehangatan darinya, rupa-rupanya wujud makhluk tersebut menyerupai Joe. Dan Rose sama sekali belum keluar dari keputusan yang telah ia buat untuk mengalahkan si makhluk. Dan bahkan rumahnya sama sekali tidak tergores. Jadi apa yang udah tadi Rose perbuat? Joe datang di waktu yang sangat tidak tepat, membuat Rose menjadi semakin takut dan masuk kembali ke rumah. Di sana si makhluk sudah menunggu, menunjukkan rupa aslinya, lalu masuk ke dalam tubuh Rose sepenuhnya. Kutukan pun masih terus berlanjut. Joe melihat Dr. Rose bunuh diri menggunakan mata, kepala, pundak, lutut, kakinya sendiri. Kemudian film pun selesai. Kalian ada yang sadar gak? Kalau tadi sebenarnya bisa aja pas Rose ancang-ancang mau ngebakar dirinya nih, Joe kabur keluar dari rumah, pergi dah yang jauh. Udah kutukan abis di Rose, gak bakal berlanjut lagi kan? Ya, meski memiliki ending yang masih tanggung, tapi dari film ini masih ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Tidak ada cara termudah selain tersenyum ketika kalian sedang terluka. Dan terkadang kalian hanya perlu tersenyum, berpura-pura kalau semuanya terasa baik, menahan air mata, lalu pergi begitu saja. Terima kasih buat kalian yang sudah menikmati konten kami. Terakhir, kami kembali berharap semoga hari-hari yang kalian jalani jadi menyeramkan.